Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ya, pagi Pak Ben. Terima kasih waktunya Bapak bisa menyempatkan untuk berdiskusi. Tugas pokok fungsi Bapak sebagai pimpinan kami, kepala sekolah kami, bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan dengan berbagai dasar yang memang itu menjadi sebuah bisa disebut dilema etika, kemudian bujukan moral mungkin Mbak. Mungkin dalam satu momen Bapak pernah dihadapkan pada suatu kasus, suatu permasalahan yang memang Bapak harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu bagi kami. Terkait yang tadi Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin seperti ini Pak, ketika Bapak dihadapkan pada sebuah permasalahan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan sebuah dilema etika ataupun rujukan moral begitu Pak? Ya, langsung jawab ya. Ya, silakan Pak. Saya respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya ingin memberikan semacam penjelasan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Benny. Pertama begini, secara umum yang saya pahami bahwa pengambilan keputusan itu merupakan inti dari manajemen. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya pengambilan keputusan itu akan berdampak kemana-mana. Semua hal, program yang dijalankan atau apapun termasuk dalam kita melaksanakan aktivitas atau bertindak, apalagi sebagai seorang pemimpin, berawal dari sebuah pengambilan keputusan. Makanya proses pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan. Terutama ekses dari proses pengambilan keputusan. Banyak sekali pengambilan keputusan yang tidak tepat yang akhirnya berakibat terhadap kurang sempurnanya atau tidak berjalannya sebuah program, atau akan banyak permasalahan yang ditemukan ketika pengambilan keputusan di awal itu tidak tepat. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Benny tadi, bahwa dari sudut pandang mana kita melihat, ini harus ada klasifikasi sesuai dengan dua hal tadi. Yang pertama tentang dilema etika, yang kedua tentang bujukan moral. Nah, kalau yang saya pahami untuk bujukan moral itu jelas hitam putihnya. Jadi antara benar dan salah untuk pengambilan putusannya sangat mudah sekali. Tinggal kita bisa melihat apakah hal ini bisa berdampak positif atau berdampak negatif, atau kita tinggal memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini yang mungkin agak ini. Tapi yang mungkin namanya juga dilema. Dilema itu kan persimpangan, Pak Ben. Ya, ya. Jadi kita harus memilih di antara the best. Nah, memilih dua di antara dua yang terbaik. Nah, itu kan yang menjadikan dilema dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, pertama kita lihat pragmatisnya. Di pragmatisnya, kemanfaatannya. Kemudian mungkin kita bisa melihat skala prioritasnya. Skala prioritas mana yang diprioritaskan, urgensinya seperti apa. Nah, mungkin itu. Jadi dan juga harus dilihat konteks masalahnya. Masalah ini masalah mana, maka ruang lingkup dan sebagainya. Nah, kalau misalnya konteks masalahnya adalah konteks masalah ruang lingkupnya skala kecil,
Nah, kita bisa memprediksi pengambilan keputusan dari dua pilihan yang terbaik tersebut. Ini kalau ruang lingkupnya kecil misalnya, ini akan risikonya juga kecil. Nah, tetapi kalau misalnya ruang lingkupnya besar, misalnya di sekolah, terkait dengan pengambilan keputusan dalam hal penentuan anggaran atau pengambilan keputusan terkait dengan yang berhubungan dengan pihak-pihak luar, ini dilema etikanya sangat luar biasa. Nah, ini perlu berbagai data atau fakta pendukung, masukan misalnya terkait dengan kita ingin mengambil keputusan dalam hal dilema etika. Nah, mungkin itu Pak Ben terkait dengan proses mengidentifikasi, mempelajari, menganalisa permasalahan-permasalahan dalam rangka pengambilan keputusan secara bijak, terutama terkait dengan ruang lingkup dilema etika. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang saya ambil tadi dari identifikasi, yang pertama Bapak skala prioritas, kemudian yang kedua manajemen resiko. Ya, risk management. Ya. Kemudian Cek bahasa Sunda mah eta berpikir pahit lah. oh iya, ya. Kemudian pragmatisnya tadi. Udah praktik ke apa? Meaningful, kebermanfaatannya. Ya. Nah, itu harus dilihat juga. Jadi walaupun sebuah keputusan yang pimpinan ambil, walaupun itu tidak menguntungkan salah satu pihak, memang itu sebuah risiko ya Pak ya? Iya. Ya. Siap, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin Pak ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar begitu Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya. Jadi ini proses mungkin dalam rangka menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama dengan di hadapan ketika kita bertemu pada sebuah masalah yang dua-duanya sama benar. Nah, saya teringat pada yang namanya konflik. Konflik itu kan masalah. Nah, kalau kita mengingat tentang itu ada konflik sebuah objek yang sifatnya memberikan respon kepada kita, avoidant konflik. Kemudian ada average konflik. Avoidant konflik itu adalah konflik sifatnya saling menjauh dua-duanya, ditinggalkan sama duanya. Kemudian yang berikutnya ada avoidant average konflik, mendekat menjauh. Kemudian yang berikutnya ada avoidant average, dan sebaliknya menjauh mendekat. Dan yang terakhir nih, yang keempat adalah average konflik, jadi saling mendekat. Nah, ini mungkin terkait dengan pertanyaan itu, konflik yang saling mendekat. Ini juga sama lah. Sok lanjut. Siapa? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Dari paparan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini biasa Bapak ambil? Ya, tahapannya ya. Tahapan. Nah, sebenarnya tadi kan ini sebenarnya saya kan sudut pandangnya empiris Pak Ben tadi ya, menyampaikan secara empiris, faktual di lapangan, pengalaman, karena seorang pemimpin proses itu kan pengambilan keputusan, dan seorang pemimpin itu kan ada dua sih embrio dari seorang pemimpin. Yang pertama terlahir karena pemimpin secara talenta, yang kedua terlahir karena masalah ada proses edukasinya calon pemimpin seperti itu. Nah, terkait dengan langkah atau prosedur yang biasa saya tempuh dalam rangka pelaksanaan tugas, terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, karena tadi di awal pengambilan keputusan ini menjadi hal penting dalam setiap hal, umumnya dalam setiap langkah kehidupan kita, khususnya apalagi pemimpin ya.
Pemimpin lah ngalina nih harus mengambil keputusan. Contoh lah pagi tadi saya kan rencananya mau ada agenda lain. Terus saya berpikir, oh iya penting. Akhirnya putuskan hari ini saya akan melakukan kegiatan seperti tadi, seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, tadi itu pertama harus tahu dulu value, esensi dari masalah. Contoh tadi pertimbangan seberapa penting, bagaimana pragmatisnya, bagaimana dampaknya, manajemen risk manajemennya ya, dampaknya terhadap ini. Nah ini perlu dipahami. Nah, itu. Jadi yang pertama itu pemahaman tentang nilai atau value dari urgensi pengambilan keputusan ini. Yang berikutnya, karena proses kepemimpinan itu melibatkan berbagai elemen, ya kalau kita bagi kan ada elemen sumber daya, kalau di sekolah berarti ya ada elemen sumber daya sekolah dan ada elemen sumber daya manusia. Nah, saya dalam melakukan proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ini penting melibatkan pihak lain. Ya kalau di sekolah lah contohnya, Badai mengambil keputusan, saya kan nanya dulu ya, ini awalnya bahannya seperti apa, kemudian ada nih tipe kepemimpinan. Nah, tetapi tidak semua permasalahan yang harus diambil keputusan itu nanya, enggak. Karena permasalahan itu ada yang sifatnya harus cepat diambil keputusan. Satu contoh misalnya, secara umum lah saya suka mencontohkan. Kalau kebakaran, seorang pemimpin tidak harus Assalamualaikum, mangga karempel, ayeuna bade musyawarah aya kebakaran, kan tidak seperti itu. Tapi harus cepat. Di sana siapa yang jadi pemimpin tidak hanya ketua RT atau pemimpin, enggak. Yang jadi pemimpin adalah yang spontan memberikan antisipatif terhadap permasalahan itu. Nah, itu sifatnya. Nah, itu tidak perlu ngajak ngobrol ya. Proses pengambilan keputusan itu harus didasari dengan informasi pendukung, fakta dan data yang bisa memperkaya sehingga dalam proses pengambilan keputusan tersebut berdampak positif kesadaran. Nah, satu contoh terkait dengan proses pengambilan keputusan A misalnya. Nah ini elemen-elemennya ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita langsung mengambil keputusan tanpa memperhatikan fakta-fakta yang ada. Nah ini pentingnya analisa terhadap fakta dalam rangka pengambilan keputusan tersebut. Kemudian ini terkait dengan alat uji ya, maksudnya alat uji itu bagaimana, apakah pengambilan keputusan yang akan kita ambil itu benar atau salah. Nah itu harus dipertimbangkan. Kadang-kadang kita juga bisa meminta masukan ya. Kalau di sekolah itu juga masukan. Dan saya kan ke Pak Ben, dan kalau begini bagaimana ya? Sahabat abdi mas kira-kira. Nah itu dipertimbangkan. Bukan berarti seorang pemimpin tidak bisa mengambil keputusan. Pemimpin kata saya melakukan itu dalam rangka uji publik lah. Nah kira-kira soalnya cek iya benar. Nah nanti saya memutuskan seperti itu. Kemudian lagi terakhir biasanya saya setelah itu dipertimbangkan ya, diolah dan sebagainya, dan jangan terlalu lama juga, akhirnya harus diambil keputusan ya. Dan karena penting sekali jangan sampai orang pemimpin mengambil keputusannya kita kumaha pemimpin teh baru ngambil keputusan teh tentu nanti pohon weh. Nah jangan sampai seperti itu ya. Dia sampai jamur bisa sunnah ya, boleh supaya ya supaya senten terkaku lah. Nah, seperti itu gitu. Dan kita juga harus ada semacam, kalau di sistem kan begini, harus ada siklus ya, ada siklus. Jadi kan banyak sekali keputusan-keputusan yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin, oleh seorang kepala sekolah. Dan ini biasanya akan terulang lagi.
karena situasi di sekolah itu ada bagian-bagian yang memang yang sifatnya rutinitas. Itu bahwa sudah nih ada keputusan seperti ini. Sekarang itu harus ada proses refleksi dan umpan balik dari proses pengambilan keputusan. Jadi baru lagi mengambil keputusan terhadap kegiatan itu begini, tapi ini ada yang kurang, maka tidak akan memutuskan seperti yang dulu. Di kalau konsep manajemen harus CKI, ya, continuous quality improvement kan. Nah, jadi pengambilan keputusan yang berkelanjutan supaya lebih. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya ini Ya. hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika begitu Pak? Ya. Pertanyaannya hal efektif apa yang selama ini dianggap oleh saya ya, Ya. mungkin sebagai hal yang efektif dalam hal pengambilan keputusan. Nah, misalnya dari sisi pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia. Saya anggap efektif pengambilan keputusan tersebut tak kala pertama job desk yang harus dijalankan atau program-program yang harus dijalankan terkait dengan tugas fungsi pokok dari guru, saya melaksanakan mengajar dan sebagainya, itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian dari sisi efektivitas pengambilan keputusan sangat efektif dilihat dari imbas keputusan terhadap kepuasan guru dari keputusan tersebut. Misalnya contoh sederhana ya, pembagian tugas mengajar. Kan tidak sedikit kadang-kadang guru ada passion, saya ingin mengajar di kelas anu dan lain sebagainya. Nah, ketika diambil keputusan untuk penentuan pembagian tugas mengajar, itu saya tanya lagi. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ini Pak Ben ditugaskan di kelas sekian, Ibu Suwardi ditugaskan di kelas 3 dan sebagainya, bagaimana? Semua tidak ada yang keberatan. Nah, itu salah satu contoh dianggap efektif. Dan yang paling penting dari pengalaman saya dalam rangka menentukan keputusan yang sifatnya dilema etika itu adalah bagaimana saya meningkatkan empati terhadap guru. Jadi aspek humanisnya yang dimunculkan. Karena walau bagaimanapun, apalagi tadi contoh terkait dengan sumber daya manusianya itu harus nyinkron antara keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dengan kondisi para gurunya tersebut. Dan dengan demikian, nah ini ada semacam refleksi juga bagi saya, bagi dalam proses berbagai pengambilan keputusan yang sifatnya dilema efektif, akhirnya memunculkan, saya ini harus semakin bijak dalam rangka mengambil keputusan. Nah, bagaimana indikator bijaknya? Ya, salah satunya tadi mempertimbangkan ulah abong kana sakahoyong, saya itu kepala sekolah, sewenang-wenang, nggak seperti itu. Nah, di sini perlunya kebijakan atau sebagai seorang pemimpin yang bijak tersebut. Dan sifat bijak tersebut itu harus muncul dari pembelajaran dalam rangka proses pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika tersebut begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, dalam mengambil keputusan, apakah selama ini ada tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan yang tadi Pak? Satu contoh, pengambilan keputusan ini akan terkait dengan 4 hal. Ya, pertama terkait dengan nilai plus dari keputusan tersebut.
Karena walau bagaimanapun pengambilan keputusan itu pasti akan berdampak pada manfaat atau tidak manfaat. Jadi hal yang baik, keunggulannya dari pengambilan keputusan tersebut. Dan yang kedua adalah kelemahan atau kekurangan yang pasti ada. Nah, yang berikutnya adalah yang peluang dan tantangannya. Ada empat. Nah, terkait dengan tantangan tersebut, misalnya begini, saya di sekolah kan pertama, contoh ya yang tadi ya, dalam rangka job desk dan menspesifikasi guru, pembagian tugas mengajar guru. Nah, ini terkait dengan aspek humanis juga. Nah, kemudian lagi terkait dengan ada satu paradigma Pak Ben. Saya jadi belajar nih paradigma antara keadilan dengan rasa kasihan. Iya, iya. Siap-siap Pak. Yang saya tangkap sebetulnya bukan tantangan yang Bapak hadapi, lebih ke pertimbangan dan berdasarkan pengalaman ketika Bapak menjadi seorang guru mungkin ya. Ketika mengambil keputusan salah satunya penempatan guru dalam proses KBM begitu Pak. Ya. Selanjutnya Pak, ini ketika ada permasalahan atau ya Pak, ketika ada permasalahan, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki jadwal khusus ketika harus mengambil keputusannya Pak? Nah, tadi saya kembali ya. Permasalahan itu kan ada sifatnya yang memang taktis. Ya. Harus disesuaikan saat itu juga. Itu contoh lah. Di sini ada ditemukan saya itu jalan-jalan lihat sering sekolah ya. Ada anak nih sakit Ya. Nah, ditanya ke gurunya. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung lebih tinggi tak budak teh. Oh. 20 orang. Ini proses pengambilan keputusan. Taruh suami kabudakna terus. Dia kunaon? Suami teh acan atau cicingna di mana? Karena saya tahu. Terus landongan teh acan atau saha ka Bu Bidan teh. Terus sabarangkali atau di payun teh gitu. Tanya ke gurunya. Saya ambil keputusan. Kumpulkan barudak. Ya. Bawa ka mantri ubaran ayeuna. Ya. Nah, teu diantep ku abdi teh teu dianggap. Karena saya lihat kasihan juga anak-anak kan terganggu aktivitasnya. Akhirnya pada saat itu, tapi ini yang dikedepankan bukan kasus fisiknya, tapi proses pengambilan keputusannya. Nah, pada saat itu bawa barudak neten gitu. Pak kumaha tuh anu kerja dan sebagainya. Alhamdulillah ya sekarang sembuh. Nah, ini satu contoh pengambilan keputusan secara taktis. Jadi ada kalanya pengambilan keputusan itu harus segera gitu ya. Dan tetapi pada bagian lain satu contoh pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang itu terkait dengan hal lain ya. Misalnya bentuk sarana prasarana begitu kan. Karena apalagi kalau terkait dengan kebijakan pembiayaan kan tidak bisa serta-merta, ini perencanaan juga harus melalui penganggaran dan sebagainya. Proses keputusan ini kan panjang, beda dengan yang tadi begitu. Mungkin itu Pak Ben. Siap Pak, sudah tertangkap. Jadi Bapak mengambil keputusan itu tergantung kasusnya. Ya. Ada yang urgensi, kemudian ada yang jangka panjang atau menengah. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Itu terkait dengan paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Oh iya. Yang paradigmanya Siap. itu. Saya juga sama belajar. Siap. Ketika mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika, apakah ada seseorang yang bisa dianggap membantu Bapak atau faktor-faktor yang lain yang bisa membantu Bapak mengambil sebuah keputusan Pak? Ya. Nah, ini saya sampaikan tadi ya. Ada kalanya proses pengambilan keputusan ini
Pertama terkait dengan orang. Ada kalanya proses pengambilan keputusan ini tanpa berpikir atau tanpa melibatkan orang. Iya. Tapi ada kalanya, tapi kebanyakan mah melibatkan lah ya Bima. Saya mencoba untuk menjadi seorang pemimpin yang moderat. Dalam artian moderat itu mendengarkan atau membuka saran dan masukan bawahannya. Nah, Pak Ben lah tahu sendiri. Tapi kalau begitu kadang saya juga suka berpikir juga mungkin anggapan bawahannya ini pemimpin ini kurang tegas dan sebagainya, tapi bukan begitu. Yang di ini adalah saya berupaya untuk menciptakan proses kepemimpinan yang sifatnya kolektif kolegial. Dina atas menerima saran dan masukan orang. Nah, adakah seseorang ya tadi itu kembali contoh dari kasus tadi, Ben bisa tahu apakah saya melibatkan atau meminta saran masukan. Apalagi kan kalau sifat masalahnya ini kompleks, ini kita perlu melibatkan orang-orang atau pihak-pihak terkait dalam rangka proses pengambilan. Dan fakta-faktanya juga perlu. Nah, satu contoh tadi yang sederhana ya, terkait dengan tadi temuan misalnya dalam pengambilan keputusan secara taktis jangka pendek yang tadi. Nah, kalau saya ulang tadi penjelasannya, pertama siapa yang dilibatkan pada proses pengambilan keputusan ini? Pertama anak tadi ya, ditanya dulu kan, walaupun anak tidak tahu, anak mau terangun kita harus mengambil keputusan mau terangun, tapi ini kan anak memberikan informasi, mohon Pak dan sebagainya. Nah ini sebagai bahan untuk proses pengambilan keputusan. Kenapa seperti itu? Saya nyatakan itu kan sudah lama. Nah, abdi mah eta enak, dangun ayeuna. Nah, berarti kan faktanya kurang. Kalau dulu itu hanya sekilas, karena dulu informasinya hanya 1-2 orang. Tos ternyata banyak. Wah, kemudian yang kedua, siapa yang terlibat? Orang dewasanya tadi. Ya, faktanya ada faktanya. Satu, fakta anak yang ini kan. Nah, jadi intinya proses pengambilan secara umum itu perlu melibatkan. Tapi sanes hartosna kita tidak tegas, bukan. Tapi pelibatannya ada batasannya. Karena ketika masuk pada proses pengambilan keputusan, itu sudah menjadi hak prerogatif dan otoritas dari seorang pemimpin. Ya, saya menjadi selaku kepala sekolah, Pak Ben. Nah, seperti itu. Ternyata sudah tidak terasa, Pak. Tidak terasa. Komunikasi, diskusi kita. Ini asik mah begitu. Iya, Pak. Ada satu pertanyaan terakhir untuk Bapak, mungkin dari berbagai pengalaman ketika Bapak sebagai kepala sekolah, posisi kepala sekolah, kemudian sekolah penggerak pula sekarang, kemudian praktisi pendidikan apalagi, kemudian di organisasi seperti Kuarcap, kemudian komunitas kepala sekolah, kemudian PGRI. Nah, dari hal tersebut Pak, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Ya. Bisa berbagi buat kami, Pak. Nah, ini ada pelajaran menarik yang saya dapatkan dari sini kan, dari pembelajaran hari ini. Jadi sekarang saya dapat rumus. Ya. Dari sisi paradigma, ini mana yang digunakan. Nah, kemudian dari prinsip, ini mana kenana kemana ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari 9 tahapan pengambilan keputusan, saya dapat pelajaran dan merefleksi. Oh, ternyata pengambilan keputusan, satu contoh tadi, pengambilan keputusan yang seperti itu, sandingkan dengan tahapannya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya sudah pas seperti itu, yakin keputusannya akan bagus. Siap Bapak, alhamdulillah terima kasih dari paparan-paparan Bapak. Ternyata ilmu saya masih kurang, masih banyak hal yang harus dipelajari, dan hal ini
bisa kita tindak lanjuti Pak nanti di forum yang lain Ya. untuk bisa berbagi praktik baik Ya. dengan rekan sejawat Pak. Kita mencoba untuk mengikuti perubahan kemudian menjadi bagian dari transformasi perubahan Ya. pendidikan.